13 ciri-ciri kamu adalah manusia terpilih untuk membentuk tatanan peradaban baru di Nusantara. Yang pertama, kamu mengalami kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual adalah bangkitnya sisi spiritual dalam diri manusia. Ini ditandai dengan mulai munculnya pertanyaan seputar siapa diri kita, mengapa kita dilahirkan di dunia ini, apa tujuan hidup kita sebenarnya, dan mengapa Tuhan menciptakan kita di dunia, serta ada maksud apa. Kemudian, ini juga dilanjutkan dengan proses pencarian jati diri dan mulai mencari kebenaran-kebenaran di balik perbedaan agama. Manusia akan menjadi semakin filosofis dan ia mulai melihat dunia dari beragam sudut pandang. Pemahamannya semakin berkembang, intuisinya makin berkembang, sudut pandangnya makin meluas, dan dia mulai melakukannya sendiri, perjalanan mencari Tuhan atau siapa sebenarnya yang ada di balik alam semesta ini. Kebangkitan spiritual ini tidak hanya membawa manusia kepada proses pencarian Tuhan dan jati diri saja, tapi secara psikologi ini juga membawa manusia menuju ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Manusia terpilih biasanya mengalami kebangkitan spiritual yang lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang lainnya, dan biasanya proses kebangkitannya itu sangat menyakitkan, jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan yang dialami oleh orang-orang lain. Yang kedua, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Salah satu dampak dari kebangkitan spiritual adalah meningkatnya level kesadaran manusia. Sebenarnya, level kesadaran ini sudah pernah diriset oleh Dr. David Hawkins dalam bukunya Power versus Force, dan ini diringkas dalam tabel Map of Consciousness berikut ini. Makin tinggi tingkat kesadaran manusia, maka makin spiritual cara pandang kehidupannya. Makin tinggi tingkat kesadarannya, maka makin besar pula energinya dan makin besar dampak yang bisa ia berikan kepada sekitarnya. Nah, manusia-manusia terpilih ini memiliki tingkat kesadaran yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain. Jika orang lain masih berada di area reason and integrity, kalau dalam skala kesadaran Hawkins ini, maka para manusia terpilih ini biasanya sudah mengalami peningkatan kesadaran di area spiritual paradigma. Bahkan ada juga yang sudah mulai mengalami pencerahan. Karena itulah mereka memiliki tingkat pemahaman kehidupan yang sangat mendalam, lebih bijaksana, namun di satu sisi juga sangat inovatif. Mereka juga biasanya memiliki kemampuan untuk melihat suatu persoalan dari beragam sudut pandang, karena orang yang terpilih ini biasa menggunakan helikopter view agar bisa melihat segala sesuatu secara lebih holistik atau menyeluruh. Sehingga biasanya mereka juga lebih solutif dan lebih bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan. Pandangan hidupnya banyak yang netral dan biasanya dia tidak mau melekat ke salah satu sisi saja. Berjiwa tua. Walaupun banyak yang berusia muda, tapi sebenarnya manusia-manusia terpilih ini banyak yang sudah tua jiwanya. Mereka biasanya menyukai gaya-gaya busana tua atau vintage, suka dengan bangunan-bangunan kuno, suka dengan nuansa-nuansa klasik, bahkan pemikiran mereka pun nampak tua. Walaupun mereka masih berusia 20 atau 30 tahunan, tapi ketika kita berbicara dengan mereka, rasanya pemikiran mereka itu seperti pemikiran orang yang sudah sangat tua, yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Mengapa manusia-manusia terpilih ini berjiwa tua? Kalau dalam beberapa ajaran agama kuno dikatakan bahwa manusia yang berjiwa tua biasanya adalah manusia yang sudah terlahir ulang atau reinkarnasi berkali-kali, sehingga jiwanya sudah berkali-kali belajar di dunia dan itu membuat dia makin dewasa dalam setiap kelahiran yang baru. Sedangkan dalam biologi, jiwa tua ini bisa saja berasal dari DNA leluhur yang terlahir dan terbuka kembali informasinya di kehidupan yang sekarang. Itulah yang membuat manusia jadi bisa lebih bijaksana dan lebih tua dalam berpikir. Seolah-olah dia adalah orang tua yang terperangkap dalam tubuh yang masih muda. Terpanggil untuk memperbaiki peradaban. Kamu memiliki panggilan yang kuat untuk memperbaiki peradaban ini. Kamu merasa perilaku manusia di zaman sekarang ini sudah banyak yang rusak, tidak adil, dan kemakmuran hanya terpusat di segelintir orang-orang tertentu saja. Kamu merasakan sistem di dunia ini tidak benar lagi dan perlu ditata ulang. Kamu merasakan akhlak-akhlak manusia juga semakin tidak karu-karuan dan perlu diperbaiki. Jika kamu memiliki intensi seperti ini, itu tandanya kamu memiliki panggilan jiwa untuk ikut serta memperbaiki peradaban, atau bahkan menggantikan peradaban lama menjadi peradaban baru yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Terpanggil untuk memperbaiki alam. Kamu juga merasa bahwa manusia sudah terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi alam. Karena itu, kamu berupaya keras untuk mengembalikan alam kepada kondisi alamiahnya. Kamu mulai berpikir untuk menanam hutan kembali. Kamu berpikir untuk menanam terumbu karang kembali di lautan, dan tanpa sadar kamu sudah terlibat dengan aktivitas-aktivitas lingkungan yang bertujuan untuk mengembalikan kelestarian dan fungsi alamiahnya.
Mungkin kamu bukanlah orang yang berkutat langsung dengan program-program pelestarian lingkungan. Ada juga yang bekerja di pemerintahan, sibuk mempersiapkan desain kota-kota baru yang lebih ramah lingkungan dan bisa hidup berkesinambungan dengan alam. Bisa jadi juga kamu terlibat bekerja dalam korporasi besar, tapi salah satu nilai dalam korporasi itu adalah bertekad untuk menjaga kelestarian alam. Semuanya sama saja pada intinya. Punya panggilan kuat untuk pencarian misi jiwa. Kamu mulai bertanya-tanya apa misi jiwa kamu. Walaupun kamu belum bisa menemukan dengan pasti apa misi jiwamu sesungguhnya, tapi kamu mulai mencari-cari cara, bertanya, bahkan mencari bantuan pada orang lain untuk menemukan misi jiwamu. Misi jiwa juga merupakan bagian dari sistem semesta untuk menggerakkan para manusia terpilih agar segera menuntaskan tugas mereka dalam mengemban amanah menata peradaban yang baru besok. Kalau kamu punya panggilan besar untuk segera menemukan misi jiwamu, tapi kamu belum tahu atau belum menemukannya, maka kamu tidak perlu khawatir. Pada dasarnya, semakin kamu mengenali diri kamu sendiri, maka kamu juga akan menyadari sendiri nanti apa misi jiwa kamu sebenarnya. Dan biasanya, misi jiwa ini tidak menyusahkan kamu dan tidak akan membuat kamu kesulitan dalam memenuhinya. Misi jiwa juga biasanya tidak jauh-jauh dengan modalitas yang kamu miliki saat ini, entah itu bakat, passion, pengetahuan, sumber daya yang dimiliki, bahkan hingga kesempatan sekalipun. Semuanya itu terjadi lancar, alamiah, dan tidak menyulitkan diri sendiri. Tertarik dengan kebudayaan, sejarah, dan peradaban. Kamu memiliki ketertarikan yang kuat dengan kebudayaan, sejarah, dan peradaban. Kamu suka mempelajari sejarah-sejarah peradaban besar di masa lalu. Kamu suka mempelajari filosofi-filosofi budaya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan kamu sampai mempelajari mendalam mengenai kondisi sosial dan politiknya, mengapa suatu peradaban itu bisa naik dan runtuh. Ini mungkin merupakan hobi yang aneh, namun kamu sangat menggemarinya. Bahkan hingga mengkoleksi buku-buku yang membahas tentang sejarah dan peradaban. Tertarik dengan pengetahuan filsafat atau spiritual. Kamu mulai tertarik untuk mempelajari mistisisme Kristen, kejawen, Taoisme, tasawuf, bahkan ilmu-ilmu tantra. Bagimu, mempelajari filsafat dan spiritual itu bukanlah ilmu yang menyesatkan. Justru dengan mempelajari filsafat atau ajaran spiritual, maka kamu mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang agama dan ketuhanan, serta kamu menjadi semakin bijak dan semakin merasa dekat dengan Tuhan. Memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang kebanyakan. Orang-orang terpilih ini sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, karena mereka memiliki pola pikir yang out of the box, bahkan cenderung anti-mainstream atau melawan arus. Mereka jelas-jelas memiliki pemikiran yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Ini karena mereka memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, lebih intuitif, pemahaman terhadap kehidupan juga lebih luas, dan juga karena banyak memiliki wawasan dari masa lalu dan memiliki pengetahuan yang luas tentang masa depan. Mereka adalah tipe-tipe orang yang tidak takut dengan perubahan dan disrupsi. Justru mereka membawa orang-orang agar mampu melewati tantangan dari peradaban baru dan menginspirasi orang agar bisa beradaptasi dengan disrupsi. Melawan arus dan sering ditolak masyarakat. Pemikiran orang-orang terpilih ini kerap dianggap aneh karena mereka memiliki pola pikir yang sangat berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Tapi uniknya mereka tidak masalah dengan melawan arus, walaupun konsekuensinya mereka akan mendapatkan penolakan dari orang-orang sekitarnya. Seringkali orang-orang terpilih ini berjalan sendirian, tapi dia punya hati dan pikiran yang sangat mantap dengan keputusannya. Mereka adalah tipe-tipe orang yang sangat mengenali dan menyadari dirinya sendiri, sehingga seperti apapun penolakan dan gangguan dari luar dirinya, ini tidak akan membuat mereka takut untuk melangkah, melawan arus, dan terus menjalankan misinya untuk menyadarkan orang-orang atau misi-misi lain demi tertatanya peradaban yang